Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Atep Ruhyat. Pada modul 7, saya akan membahas tentang membuat form transaksi. Untuk membuat form transaksi, kita membutuhkan sumber data dari query penjualan yang telah dibuat pada video sebelumnya. Jadi kita langsung saja dipraktekkan. Nah, untuk membuat form transaksi penjualan, kita membutuhkan query penjualan yang kemarin sudah kita buat. Nah, caranya untuk membuat form sama seperti yang tadi pada tutorial sebelumnya, yaitu di sini ada form wizard. Nah, cuman di sini bedanya adalah sumber datanya. Kalau yang sebelumnya itu mengambil data dari tabel barang, tabel pelanggan, tabel penjual. Nah, kalau khusus untuk form transaksi penjualan, kita membutuhkan data dari query penjualan ini karena gabungan dari tabel-tabel tersebut. Nah, kita pilih di sini query penjualan. Setelah itu tinggal di next saja. Field-nya dipilih dan next. Nah, ini berbeda dengan membuat form-form sebelumnya. Berbeda dengan membuat form-form sebelumnya. Pada tahapan ini ada tahapan ini. Dan nanti formnya itu menjadi dua. Ada form penjualan dan form detail subform. Ya. Kalau sudah next saja, next seperti itu. Ini jangan dipindah-pindahkan ya, tinggal di next saja. Nah, di sini perbedaan dengan pembuatan form yang tadi dengan yang sekarang itu bedanya di sini. Satu tahapan bisa menjadikan dua buah form. Ya. Ada di sini form penjualan dan subformnya gitu ya. Jadi ada form penjualan dan form detail subform. Jadi satu langkah pembuatan form bisa menghasilkan dua buah form. Ya, nah ini perbedaan dengan tahapan yang sebelumnya. Nah, tahapan ini bernilai benar ketika penamaannya dua, tapi ada juga ketika kita memilih query penjualan tapi tetap satu dalam penamaan formnya. Nah, berarti kalau terjadi hal tersebut, berarti itu kesalahannya ada pada pembuatan query-nya. Salah satunya itu pada saat memindahkannya mungkin tidak tepat. Silakan dicek kembali kalau rekan-rekan menemukan penamaannya satu form, tidak dua seperti ini. Nah, kalau sudah dua, ini berarti sudah tepat. Kita tinggal finish. Nah, seperti ini bentuk formnya juga akan berbeda dengan form yang sebelumnya. Nah, nota ini kenapa new? Karena kita set auto number dalam pemberian tipe datanya sehingga kita tidak usah mengisi nomornya. Kita tinggal lewat saja, nanti otomatis sistem tersebut akan memberikan nomornya. Nah, contohnya saya akan mencoba menginput data pada form penjualan. Tanggalnya misalkan saya masukkan tanggal sekarang 23 Maret ya 2020. Nah, ID penjual di sini itu harus sama dengan ID penjual pada tabel penjual. Maksudnya data yang sudah dimasukkan pada tabel ini yaitu ID 01. Nah, kita masukkan ID 01. Nah, otomatis akan muncul nama penjualnya. Kalau rekan-rekan misalkan ID 02 tidak muncul, nah berarti ini cek kembali apakah data pada tabel penjualan atau pada form penjualan ada nggak data ID 02. Itu harus muncul nama penjualnya. Ya. Nah, harus seperti ini. Berarti kalau seperti ini datanya sudah masuk. Kemudian untuk nomor pelanggan. Masih ingat tadi berapa menginput nomor pelanggannya? P001. Ini P002 Dila, P03 Nafiz. Jadi tergantung data yang sudah kita inputkan gitu ya. Jadi jangan sampai rekan mengetik di sini. Nah, kalau rekan mengetik di sini kemungkinan akan terjadi kesalahan. Jadi jangan sampai karena nama itu kita ambil dari tabel pelanggan untuk nama pelanggan. Begitupun nama penjual kita ambil dari tabel penjual. Nah, ini sudah kita masukkan, penjualnya sudah, pelanggannya sudah. Nah, selanjutnya adalah kode barang. Masih ingat kode barang yang tadi sudah kita inputkan? Ada 5 ya. B003 misalkan contoh. Nah, penghapus berarti. Seperti itu.
Nah, di sini ada pilihan, ada harga jualnya langsung muncul, nama barangnya muncul, harga jualnya muncul. Nah, tinggal nominalnya, misalkan kalau dia beli penghapus 3 misalkan. Berarti berapa total jualnya? Berarti 1.750 dikali 3 berapa? Nah, ini kan, terkadang ini yang mengakibatkan kita tuh sulit dalam menghitung. Kalau cuma satu atau dua mungkin bisa langsung ditebak, bahkan mungkin dihitung ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan sistem itu, perhitungan tersebut harus otomatis. Makanya nanti kita akan membuat formulasinya. Kita masukkan lagi, misalnya dia itu beli buku gambar 2. Beli lagi buku tulisnya misalkan 4. Beli lagi 04 penggaris 3. Nah, ini misalkan kita misalkan ada 4 barang yang dibeli, itu penghapus, buku gambar, dan penggaris masing-masing ini ya. Nah, berarti yang perlu kita pahami adalah berapa sih total bayarnya? Ya, berapa sih pelanggan tersebut harus bayar kepada kita, ke pihak toko misalnya. Nah, itu yang perlu kita buat nanti. Nah, yang jelas di tahapan ini rekan-rekan harus mengerti terlebih dahulu bagaimana cara memasukkan datanya, karena terkadang banyak ditemukan mahasiswa yang belum mengerti cara membuat data di sini, terutama pada saat tadi memasukkan ID penjual, nomor pelanggan, dan kode barang. Saya tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.